Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mengucap syukur pada saat ini kita boleh beribadah kembali walaupun masih secara online, tapi kita mau yakin dan percaya bahwa hadirat Allah tetap nyata di setiap rumah Bapak Ibu masing-masing. Mari saat ini kita mau menyiapkan hati kita yang terbaik untuk kita menyembah Tuhan. Kita masuk dalam saat teduh, mari kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Pada saat ini kita mau kasih waktu yang terbaik untuk Tuhan, mengucap syukur. Di pujian ini berkata bahwa tak akan kita dibiarkan berjalan sendiri, sebab kita Allah yang kita sembah, Dia Allah Bapa yang kekal. Kita mengucap syukur, kita bangga punya Allah yang seperti Dia, Dia yang tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini. Kita mau katakan kasih yang sempurna telah kuterima darimu. Haleluya Yesus. Terima kasih. Haleluya. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Amin, amin. Kita memiliki Allah yang kekal. Dia tidak biarkan kita berjalan sendirian. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu
benar Tuhan. Engkau adalah Allah kami, Engkau adalah Bapa kami yang selalu ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah Tuhan pada pagi hari ini. Kami boleh berkumpul Tuhan, kembali Tuhan, kami rindu Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Kau memberkati Tuhan jalannya ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan yang beribadah kepada-Mu Bapa. Kiranya Tuhan puji-pujian yang kami naikkan nanti Tuhan itu boleh menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan jalannya ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi saya mau sapa jemaat Tuhan. Shalom. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Tidak berasa ya Bapak Ibu jemaat Tuhan bahwa ini adalah minggu kelima di bulan Agustus. Ya, kita mau mengucap syukur setiap penyertaan Tuhan yang boleh kita lalui, bahwa Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Amin. Amin. Mari saat ini kita mau bersorak bagi nama Tuhan. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Kita mau naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan.
Dan saat ini kita akan melihat pengumuman. Setiap hari Senin sampai Sabtu diadakan doa pagi setiap pukul 4.30. Dimulai dengan pujian dan penyembahan, pukul 5 pembacaan firman Tuhan, doa syafaat dan perjamuan kudus. Diadakan secara online melalui aplikasi Zoom. Mulai minggu depan, Minggu 5 September 2021 diadakan ibadah tatap muka di gereja. Untuk Jeruk Bali diadakan pada pukul 8, Komplek Permata diadakan pada pukul 10. Jemaat Tuhan yang akan hadir harap mendaftarkan diri ke nomor WhatsApp gereja. Ibadah raya tetap akan disiarkan melalui live Facebook dan diupload ke YouTube. Ibadah sekolah minggu masih melalui link YouTube. Ibadah komisi wanita setiap hari Rabu pukul 8 malam melalui Google Meet. Ibadah gabungan pria dan wanita diadakan setiap hari Rabu minggu pertama dan ketiga melalui Google Meet. Komsel pemuda setiap hari Kamis pukul 8 malam melalui Zoom. Dan ibadah pemuda setiap hari Sabtu pukul 7 malam melalui aplikasi Zoom. Bagi jemaat Tuhan yang rindu memberikan persembahan dan perpuluhan, dapat ditransfer melalui rekening Ibu Gembala Pendeta Lis Makal, BCA 7050189346. Bagi jemaat Tuhan yang rindu bersaksi maupun membutuhkan dukungan doa, dapat menghubungi nomor telepon Gereja GPD Hebron 0822 1111409 atau telepon pastori di 021 560 5959. Mari jemaat Tuhan kita bersama membawa dalam doa untuk ibadah yang akan diadakan di gereja minggu depan. Berdoa juga bagi kondisi bangsa Indonesia dan bagi seluruh jemaat Tuhan yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah mendengarkan pengumuman dan saat ini kita mau diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian yang berkata, hatiku percaya. Bahwa setiap ada masalah mungkin kita kadang melihat tak ada jalan yang terbuka, tapi kita mau yakin dan percaya, kita mau selalu percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, Dia selalu menyertai kita, Dia selalu buka jalan. Maka daripada itu, tetaplah kita percaya bahwa Dia selalu ada buat setiap kita. Amin. Kita angkat pujian ini. Namun tetap ku pegang janji.
Tuhan. Amin Bapa. Biarlah Tuhan, ini menjadi kerinduan kami punya hati yang selalu percaya Tuhan. Percaya bahwa apapun yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami, itu untuk mendatangkan kebaikan atas setiap kami Tuhan. Ajar kami mengerti Tuhan setiap hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Ajar kami mempercayakan kehidupan kami sepenuhnya hanya kepadamu Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Ajar kami tahu mengerjakan bagian kami Tuhan Yesus. Sehingga nama-Mu boleh dipermuliakan dalam kehidupan kami Bapa. Bahkan sebentar kami akan dengarkan firman-Mu, berikan kami hati, telinga seorang murid yang kami mau terus belajar akan firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu ini menjadi pelita bagi kaki kami Tuhan, terang bagi jalan kami. Dan lewat firman-Mu Tuhan kami percaya kami akan tahu kemana kami melangkah Tuhan Yesus. Karena firman-Mu yang akan menuntun setiap kami Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan Kau pakai menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Urapi dia Tuhan Yesus, nyatakan isi hati-Mu pada setiap kami lewat hamba-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berbicaralah Allah karena kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, untuk waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. Selamat hari Minggu untuk seluruh jemaat GPDI Hebron, Jeruk Bali Pedongkelan. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan Yesus. Terima kasih kepada Tante Lis yang kesempatan ini boleh mempercayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, suatu ketika raja mengeluarkan sayembara lah, ya, seluruh masyarakatnya untuk mencari lukisan atau membuat lukisan agar supaya dia akan lihat lukisan itu memberikan damai kepada raja ini. Ya, rakyat pada waktu itu berusaha, mereka melukis, mencari, membuat yang terbaik. Apa yang terjadi? Raja memilih dualah yang terkumpul yang dia pilih. Tapi dua lukisan ini tetap dia harus memilih satu, ya, pemenangnya. Lukisan yang pertama, ya, sangat baik, sangat bagus, indah. Bagaimana melukiskan suatu danau yang tenang. Di pinggiran danau itu ada gunung-gunung yang sejuk kelihatannya. Awannya yang cerah disinari oleh matahari yang cerah juga. Ya, lingkungan pokoknya sangat-sangat indah dan damai. Lukisan itu. Sampai-sampai ketika melihat di danau, enggak sama sekali mungkin ada tenang sekali. Jadi pantulan wajah dari raja itu, wah, memang jernih sekali. Dan raja lihat, wah, ini yang terbaik. Orang-orang bilang, wah, lukisan yang pertama yang akan menang. Datanglah lukisan yang kedua, raja lihat. Lukisan yang kedua, cuacanya gelap. Ya, cuacanya gelap dan seperti mau hujan dan mulai muncul petir. Ya, lukisan itu, dan di lukisan itu bagaimana air terjun yang kencang, ya, udah mau ada petir, ada suara air terjun yang kencang. Pokoknya tidak memberikan kedamaian. Tapi di balik air terjun itu, ya, ada muncul, ya, rumput-rumput gitu, ada rumput gitu, dan di rumput itu ada burung pipit. Bagaimana burung pipit itu sedang bertelur. Dan apa yang raja pilih? Yang mana? Gambar yang lukisan yang pertama, kedua. Mereka bilang, wah, yang pertama. Tapi raja memilih lukisan yang kedua. Sebagai pemenang, raja merasakan kedamaian itu. Mereka tanya, kenapa raja? Yang pertama kan itu cuaca, udara, pokoknya tenang, teduh, memberikan kedamaian. Tapi yang kedua, ada, ya, mau hujan itu, ada petir, ada kilat, ini air terjun yang kencang. Tapi raja pilih itu. Raja bilang begini, saya memilih itu karena
letak kedamaian itu bukan dari lingkungan. Bukan dari lingkungan. Kalau lingkungan aman, saya merasakan damai seperti lukisan pertama. Tapi kalau lingkungan dalam tanda kutip tidak aman, saya tidak merasakan damai. Bukan seperti itu. Ya, raja merasakan, dia melihat burung itu walaupun situasi atau keadaan yang tidak damai, tapi dia bertelur di belakang air terjun itu. Tema saya pada pagi hari ini, berdamai dengan Allah. Berdamai dengan Allah. Kita lihat dalam 2 Korintus pasal 5. 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-11 sampai 20, agak panjang. Saudara boleh mengikutinya di rumah. Pelayanan untuk pendamaian. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu. Tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batinnya. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati, telah dibangkitkan untuk mereka. Ayat 16, saudara perhatikan. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ayat 18. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Ayat 20 ayat terakhir. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Ada perantaraan lagi, saudara. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Tema berdamai dengan Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Kita yang adalah umat ketebusan Allah, ya, kita tahu bersama akibat dosa manusia itu ya mengalami keretakan hubungan dengan Allah, ya. Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Usaha manusia untuk mendekati Allah dengan cara-cara tidak bisa, karena ada halangan, ada dosa yang menghalanginya. Tetapi bersyukur, puji Tuhan, karena kemurahan Tuhan, apa yang terjadi? Yesus, ya, yang menjadi pendamai, ya, yang menjadi mediasi antara Allah dan manusia. Hubungan yang jauh itu, yang retak itu, yang renggang itu telah disatukan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, betapa penting, betapa luar biasanya ya pengorbanan Yesus itu dalam kehidupan kita. Nah, Paulus di sini dikatakan di dalam ayatnya yang ke-15, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia
yang telah mati dan telah bangkit untuk mereka. Ayat 16, sebab itu kami tidak lagi menilai orang, ya saudara, menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang tidak lagi. Nah, di ayatnya yang ke-18, dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami, kepada Paulus dan rekan-rekan. Ya, jadi Allah mendamaikan manusia itu melalui Yesus Kristus. Dan melalui Yesus Kristus itu, Rasul Paulus dan rasul-rasul yang lain itu mereka membawa berita Injil keselamatan, pendamaian itu kepada banyak orang. Terlebih pada waktu itu kepada orang Korintus. Ya. Jadi kita yang telah menerima pendamaian itu, kita tidak lagi memikul kuk hukum Taurat, tapi kita berada dalam kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan. Ya. Sekarang tugas kita, Paulus katakan, tugas kami untuk memberitakan, menceritakan ya betapa penting pendamaian itu. Pelayanan pendamaian itu, ya. Ada 2 kali dikatakan. Ya, di dalam ayatnya yang ke-18. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Jadi, yang pertama selesai bahwa saya dan saudara jemaat GPDI Hebron maupun jemaat atau saudara yang menyaksikan ibadah ini telah sepakat kita yang ada dalam Kristus telah didamaikan dengan Allah. Jadi klop. Sudah, ya. Nah, yang kedua, kita harus tahu bahwa ketika kita menerima pendamaian itu, udah hubungan kita udah aman. Kita harus beritakan kepada orang sekitar kita, kepada orang lain. Itu tugas kita yang kedua. Tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya akan terkonsentrasi pada kesempatan ini ketika kita berdamai dengan Allah, ada dampaknya. Ya, jadi bukan hanya sekedar kita didamaikan dengan Allah, ya kita menerima keselamatan, anugerah. Ya itu sudah pasti. Tapi ketika kita merenungkan melalui teks dalam 2 Korintus 5 ini, ketika kita didamaikan dengan Allah, 3 dampak yang kita akan nikmati dan harus kita kerjakan. Dampak yang pertama ketika kita didamaikan dengan Allah, ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Ketika kita berdamai dengan Allah, kita dijadikan ciptaan baru, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya, ciptaan baru. Di sini katakan kita menjadi realitas yang baru. Terjadi penciptaan ulang atau rekreasi. Ya, diciptakan kembali kehidupan kita. Ciptaan baru. Senang saudara kalau kita berbicara ciptaan baru. Kita menggunakan mobil baru, sangat menyenangkan. Rumah baru, menyenangkan. Segala sesuatu yang baru itu menyenangkan. Bahkan di Wahyu juga ada menyediakan ya tempat yang baru, bumi baru. Ya. Surga. Itu yang kita inginkan. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara, ketika kita berdamai dengan Allah, dampaknya kita menjadi ciptaan baru. Kalau ada jemaat yang katakan saya telah berdamai dengan Allah, tapi dia masih hidup di dalam dosa, hidup manusia lama. Dalam Roma katakan Adam yang pertama jatuh dalam dosa, sedangkan Adam yang kedua menjadi penyelamat yang dikorbankan. Saudara mau pilih yang mana? Saya ingin menjadi ciptaan yang baru. Karena ciptaan yang baru itu, waduh, benar-benar luar biasa. Ciptaan yang baru. Ya, saya teringat gitu ya, di Manado mengenai baru ini ketika 2017
atau 18 saya dan istri dan anak kami ke Manado. Puji Tuhan, kakak saya ada beli mobil baru, walaupun kredit, saudara. Waduh, baru keluar dari dealer, dia bilang begini, Hen, selama kamu di Manado, kamu pakai ini. Aduh, saudara, memang baru enak, saudara, menggunakannya mobil baru. Aduh, setirnya empuk, menyenangkan. Saya menikmati mobil yang baru, ya. Dan nikmatnya ya menyetir mobil yang baru beda dengan mobil yang lama. Karena saya kurang lebih 1 tahun itu bawa mobil L300 waktu di sekolah Alkitab gitu. Waduh, setirnya gede. Enak juga, tapi namanya mobil lama, saudara, beda ketika kita membawa mobil baru. Nah, ketika kita dikatakan didamaikan dengan Allah karena berseteru, Roma 3 ya mengatakan manusia itu telah berbuat dosa, hilang kemuliaan Allah. Tidak ada manusia yang benar, semua telah berbuat dosa. Semua, pokoknya kalau Allah lihat manusia itu, aduh, jijik. Tapi tahu nggak, saudara, ketika Yesus mati, bangkit, naik ke surga, pengorbanan Yesus itu, jadi Allah melihat manusia itu bukan berdosa lagi. Tapi setelah Allah melihat, wah, Kristus telah menutupi segala pelanggaran, semuanya disucikan. Kita seperti, ya walaupun mungkin kita tidak dilahirkan kembali dari kecil, tapi kehidupan kita dibaharui, ciptaan yang baru. Jadi yang pertama, saudara harus ingat, ketika saudara didamaikan dengan Allah, dijadikan ciptaan baru. Yang kedua, kita melihat ketika saudara didamaikan dengan Allah. Yang kedua, arah, sikap, dan perhatian berubah. Bukan sudah, saya udah ciptaan baru, cuma sampai situ. No, belum. Harus ada step yang kedua. Arah dan sikapnya harus berubah pula, ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan. Jadi kita bukan hidup, ya dikatakan kita menjadi ciptaan, ya udah cukup saya menjadi ciptaan yang baru, telah didamaikan dengan Allah, cukup. Tidak sampai di situ, tetapi harus ada perubahan lagi. Arah, sikap, dan perhatian kita berubah. Ya, dikatakan orientasi sikap dan orientasi perhatian kita berubah. Di sini terjadi reorientasi. Semula hanya hidup untuk diri kita sendiri, sekarang hidup untuk Kristus. Ya, semula ya egoisme, egosentris. Tapi ketika kita didamaikan dengan Allah, jadi kristosentris. Ya, bahkan kita menjadi berkat bagi orang lain. Di sini katakan, ya, hubungan vertikal selalu terkait dengan hubungan horizontal. Kita sudah didamaikan dengan Allah. Sekarang kita juga harus orientasi kita kepada sesama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, dengan kekuatanmu. Kasihilah sesamamu manusia. Ya, jadi arah sikap dan perhatian kita berubah. Dulunya pelit misalnya, didamaikan dengan Allah, ciptaan baru. Sekarang memberi untuk pekerjaan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kami Yabes, pelayanan kami di Bandung ya, dalam setahun lebih ini kami online gitu. Ya jujur saja saudara, bagaimana ini musik kami ya terbiarkan gitu, tapi dijaga gitu ya. Kapan mau ibadah tatap muka lagi gitu ya. Tapi saya ya udah, Tuhan yang memiliki pelayanan kok. Tuhan yang akan tolong, Tuhan yang akan buka jalan. Itu komitmen saya dan pengharapan saya. Ya istri saya jualan kue, saya cuma guru honorer di SMP, dan
ya pelayanan yang di Bandung, saudara. Tapi saya bersyukur bahwa Tuhan cukupi, Tuhan adakan, Tuhan ya selalu tepat pada waktunya. Tuhan tidak membiarkan kekurangan, selalu pas, selalu pas. Ada saja yang Tuhan boleh berikan gerakan hati orang-orang sekitar untuk ya memberkati kami. Dan itu saya yakin dan percaya itu karena Tuhan. Tuhan menolong. Dan ya puji Tuhan kami juga boleh berbagi banyak ya di Cianjur. Ada yang isolasi mandiri, ada ya banyak yang kena COVID, tapi istri saya ketika ada dia tahu ini kena COVID, dia ada di misalnya di rumahnya. Terus saya mungkin hal-hal yang kecil dia pesenin 2 nasi uduk gitu dikirimin. Kalau siangnya dikasih buah, ya kami boleh berbagi sebisa kami berbagi, tidak memaksakan. Ya kami bisa mampu memberi itu, tapi ya puji Tuhan. Ya sikap kami, perubahan dan perhatian kami, ya walaupun situasi yang sulit, tetapi kami bisa berbagi. Ya kita hidup di dunia ini cuma sekali gitu. Apa yang sudah kita bisa perbuat untuk Tuhan oke, tapi untuk sesama, untuk pekerjaan Tuhan ya dengar mungkin mulai September Hebron akan tetap muka, ya puji Tuhan gitu ya, boleh kembali bersukacita lagi di dalam Tuhan dengan mengikuti protokol kesehatan, menopang pelayanan yang ada. Ibu Gembala Jemaat Hebron Jeruk Bali Pedongkelan topang, support terus ya, karena kita jangan hidup ya egoisme, cuma terorientasi ya udah saya aman, keluarga pastori atau jemaat itu urusan mereka. Jangan seperti itu. Kita yang sudah didamaikan dengan Allah, sudah menjadi ciptaan baru. Yang kedua, arah dan sikap dan perhatian kita harus berubah. Dan yang ketiga, dampak dari kita didamaikan dengan Allah. Ayat 16 saya bacakan, sebab itu kami tidak lagi menilai orang juga menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai ya Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Yang ketiga, cara pandang berubah. Cara pandang melihat orang jangan dengan penuh kecurigaan, tapi lihat orang dengan penuh kemuliaan. Oh, ada kasih Kristus terhadap saudara saya itu. Ya. Melihat situasi jangan pesimis. Corona nggak akan berakhir ya. Sudahlah. Itu pesimis, saudara. Tapi melihat situasi dengan optimis. Ya. Jangan melihat situasi dengan gagal, dan gagal. Tapi ketika kita didamaikan dengan Allah, melihat situasi dengan penuh menang. Berhasil. Walaupun dalam tanda kutip orang di luar sana melihat, membaca, pakar ekonomi membaca, wah tahun ini akan terjadi ini, ya ekonomi akan turun, hancur dan lain sebagainya. Hey, kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah didamaikan dengan Allah, cara pandang kita jangan sama dengan cara pandang dunia melihat situasi. Kalau cara pandang dunia melihat situasi, selalu harus ada kesempatan. Ya, oh ini untung. Wah, saudara, saya beberapa hari yang kemarin mengikuti kuliah umum PT Canisius. Ya, kebetulan yang membawakan materi itu Dr. Ade Armando. Ya, dan ya, dia melihat bahwa era digital sekarang telah dimanfaatkan, ditunggangi oleh oknum-oknum yang tidak baik. Jadi hati-hati di era digital. Hati-hati dengan klik ya jari kita. Satu kali klik itu akan mempengaruhi banyak aspek. Satu kali klik akan mempengaruhi banyak keadaan. Ya, hati-hati. Jadi wah luar biasa. Saya tiap hari kan kirim renungan di WA,
kirim renungan-renungan apa ya, ketika saya baca Alkitab ada yang menjadi rema, itu yang saya bagikan. Saya klik, ya kirim ke beberapa orang, mereka sebarkan, wah jadi banyak gitu ya. Makanya hati-hati seperti itu. Nah, kalau orang dunia yang orang tidak bertanggung jawab melihat keadaan ini, mereka klik itu ada modusnya. Ya makanya sekarang yang dibutuhkan sekarang orang yang jago komputer, ya, jago fasih bahasa Inggris, karena memang era digital. Seperti itu. Ya, jadi cara pandang mereka ini, cara pandang orang dunia ini melihat situasi, oh ini bisa dimanfaatkan. Tapi kita sebagai orang percaya, cara pandang kita harus cara pandang seperti Kristus. Melihat ladang telah menguning dan siap untuk dituai. Saya dan saudara yang akan menjadi penuai-penuai di akhir zaman. Ya, banyak di luar sana terjadi perceraian, keluarga akan cerai dan waduh tidak bisa berbuat apa-apa. Kitalah yang telah menerima pendamaian itu untuk kita sampaikan kepada mereka. Jangan. Beberapa minggu ini ada satu keluarga konseling bahwa, Pak, saya akan cerai dengan suami saya. Saya bilang janganlah. Terus besoknya dia kirim TikTok. Wah, saudara, TikTok. Dia kirim TikTok kutipan pendeta terkenal, pendeta perempuan. Mungkin saudara tahulah itu terkenal di TikTok. Pendeta ini bilang begini, wah jikalau kamu istri ya sudah di KDRT lah, udah dipukul lah, ya lari, tinggalkan suamimu itu, lari dengan anak-anak, ceraikan dia. Itu cuplikan pendek dikirim ke saya. Terus, waduh, soalnya beberapa bulan lalu ada juga yang saya konseling yang suami istri mau cerai juga. Dasar mereka kutipan dari YouTube atau TikTok yang disampaikan oleh hamba Tuhan tersebut. Saya sih nggak suka lihat yang hamba Tuhan itu khotbah gitu ya. Saya cuma kasih komen yang cuplikannya cuma pendek itu, saya kasih komen begini. Itu dia mengatakan seperti itu ada latar belakangnya, bukan hanya pendek seperti itu yang saya katakan. Waduh, jadi bagaimana dong Pak? Saya bilang jangan bercerai. Tapi begini. Ya pokoknya ya sudah, saya cuma bilang begitu. Itu saudara. Nah sekarang ini banyak, waduh. Untuk ibadah tinggal pilih mau klik YouTube, mau ibadah pendeta apa, muncul. Pendeta ini muncul. Tapi saudara, ketika kita sudah tertanam dalam jemaat lokal, sudah sering ya asupan firman Tuhan dari gembala kita, ya kita biarlah bertumbuh. Ya dengan gembala kita, didikan gembala kita. Kalau bisa dikatakan banyak pendeta-pendeta terkenal ya. Apalagi sekarang YouTube, dulu jam 9 ini saya belum siap-siap, nantilah jam 11 dan lagi adakan pendeta ini kayaknya di live di YouTube-nya seperti itu ya. Ya sudah, terserah saudara. Tapi ketika saudara cuma mengambil cuplikan kutipan-kutipan itu, nah itu yang bahaya. Ya. Nah, ketika kita didamaikan dengan Allah, cara pandang kita berubah. Sehingga saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau katakan pelayanan pendamaian itu mendatangkan damai dan bahagia. Artinya, ketika kita yang sudah menjadi ciptaan baru, ya, sikap perilaku kita berubah, cara pandang kita berubah, itulah yang kita tularkan kepada banyak orang. Karena pelayanan pendamaian itu mendatangkan damai dan bahagia. Di mana sih damai dan bahagianya? Dalam Matius, coba kita lihat Matius pasalnya yang ke-5 ya. Ayat terakhir Matius 5 ayatnya yang ke-9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah mereka yang membawa damai, ya. Dikatakan di sini berbahagia orang yang membawa damai, makarioi, hoi, eirenopoioi. Makarioi, hoi, eirenepoioi. Artinya bahwa yang berbahagia
adalah yang membawa damai. Kita yang membawa berita keselamatan itu kepada, berita kedamaian, berita pendamaian itu kepada orang di luar sana. Kita adalah orang-orang yang berbahagia. Mengapa berbahagia? Karena kita disebut anak-anak Allah. Kalau kita dikatakan anak-anak Allah, siapa yang bisa melawan, saudara? Saya mau tanya. Anak Allah. Nggak ada yang bisa melawan. Ya, kita tahu anak Allah yang menciptakan dunia ini. Kita dijadikan anak. Coba kita lihat, saya teringat dengan satu ayat. Yohanes 1 ayat 12 mengatakan begini. Ya, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya mereka menjadi apa? Anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya, kita percaya dalam nama Yesus, kita diangkat menjadi anak-anaknya. Anak Allah loh, saudara. Bukan anak gampangan, tapi anak Allah. Bangga saya dan saudara memiliki Bapa yang tahu sampai kedalaman hati kita. Ya, mungkin Bapa di dunia kita terbatas, atau orang tua kita di dunia ini terbatas, tapi Bapa di surga tidak terbatas. No limit. Ya, tiada batasnya. Baik kasihnya, kuasanya. Dalam Ibrani 13, Yesus Kristus tetap sama, baik dulu, sekarang maupun yang akan datang, sampai selamanya. Tetap sama. Itulah Bapa kita. Jadi bersyukur kita telah menerima pendamaian itu. Kita tidak lagi berseteru dengan Allah karena telah didamaikan melalui Yesus. Dan dampaknya kita didamaikan adalah jadi ciptaan yang baru. Ya, kita memiliki arah sikap dan perhatian yang berubah total. Bukan egosentris tapi kristosentris. Yang ketiga, kita ya memiliki cara pandang yang berbeda. Kalau orang di luar sana berduka cita, aduh mengeluh, ngomel. Tapi kita bersuka cita karena Tuhan baik dalam setiap hidup kita. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan, menyimpannya dalam hati, dan mengaplikasikan dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur untuk ibadah saat ini. Kami percaya Tuhan sudah mengurapi kami semua, sudah membajak setiap hati kami sehingga menjadi tanah hati yang baik dan subur. Hingga benih-benih itu boleh masuk, tertanam, bertumbuh, berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menjadi ciptaan yang baru. Sikap dan arah kami berubah, cara pandang kami berubah, dan kami menjadi orang-orang yang berbahagia karena kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Berkati seluruh jemaat Hebron Jeruk Bali Pedongkelan, usaha mata pencaharian, sebagai pedagang, pengusaha, karyawan, aparat negara, guru, Tuhan yang menolong apapun yang mereka kerjakan, usahakan, rencanakan, Tuhan buat berhasil. Terima kasih. Yang sakit dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan, lemah iman Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, dan yang membutuhkan pertolongan apa saja tertolong dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati terus Ibu Gembala kami, Pendeta Lis Makal, Tuhan menolong dengan kesehatan, kekuatan, hikmat, kebijaksanaan, pengurapan yang berasal dari Tuhan, sehingga boleh menggembalakan sidang jemaat Hebron Jeruk Bali Pedongkelan dengan baik. Seluruh pastori, anak-anak yang ada juga yang menopang, Tuhan memberkati majelis, semuanya Tuhan memberkati. Terima kasih. Lupa kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan menolong, Tuhan memberkati, biar kedamaian, sukacita ada menjadi bagian kami semua walaupun dalam situasi yang sulit. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kita akan terima berkat Tuhan, dan akhirnya saudara-saudaraku, kiranya wajah kemuliaan Allah menyinari, menaungi, dan membimbing kita semua, dan adalah kiranya berkat dari Allah Bapa kita, cinta kasih sayang dari Yesus Sang Putra, serta persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya, dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan.
Yesus memberkati. Shalom.